Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya meteorologi itu apa? Pentingnya meteorologi di dunia industri ya tentu saja ya teman-teman. Uh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya meteorologi di dunia industri. Di mata kuliah meteorologi industri, apa sih pentingnya? Karena kita punya tujuan ya. Tujuan mempelajari mata kuliah ini untuk apa? Jelas pertama dapat mengelola laboratorium pengukuran, dapat menggunakan dan membaca skala alat ukur dengan tepat dan benar, dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur, dapat mengkalibrasi, memelihara alat-alat ukur sehingga alat ukur tetap terjamin ketepatannya, tahu tentang sumber-sumber penyimbangan pengukuran dan meminimalkannya, menurunkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. Dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu tadi, dengan kita mempelajari metodologi, kita menggunakan alat ukur tahu, akhirnya kita bisa melakukan pengecekan, terus benda-benda yang kita buat itu kualitasnya terjaga. Dengan kualitas terjaga, itu akan membantu peningkatan produktivitas hasil kerja. Jadi barang-barang yang kita buat memiliki kualitas yang bagus, tidak reject, dan bisa presisi sehingga memiliki bermanfaatan yang jauh lebih bagus. Tetapi tentu saja semuanya ada prasyarat yang harus terpenuhi. Nah, saat kita membahas suatu logo seperti target panah ini, lingkaran merah yang tengah itu best, hijau itu better, lalu yang biru adalah good. Nah, untuk mencapai tingkat akurasi merah yang terbaik, tentu itu membutuhkan kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan yang hijau maupun yang biru. Sehingga di sini tidak ada terus dianggap salah atau wrong atau bad, hanya best, better, good. Nah, karena memang untuk mencapai yang merah itu tentu membutuhkan effort yang jauh lebih sulit, lebih mahal dibandingkan dengan yang hijau maupun yang biru. Lalu, apa sih hubungannya akurasi dan presisi? Akurasi dan presisi itu bisa kita lihat seperti tembakan panah. Pada simbol A, gambar A, presisi tapi tidak akurat. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah bulatan hitam itu bisa mengumpul pada lokasi yang sama. Tapi dia tidak berada pada target. Sedangkan yang B akurat tetapi tidak presisi. 7 lingkaran itu masuk dalam target. Cuman nyebar-nyebar lokasi lingkarannya itu tersebar. Yang C presisi dan akurat. Tentu ini yang kita inginkan, yaitu dia masuk dalam target dan mengumpul pada titik yang sama, sekitar titik yang sama. Terus yang terakhir adalah tidak presisi dan tidak akurat, sudah nyebar lingkarannya itu dan di luar target, itu yang paling jelek. Nah, hubungannya apa? Kalau kita memilih yang presisi dan akurat, tentu untuk menghasilkan seperti itu membutuhkan effort yang lebih sulit, lebih mahal. Nah, yang A itu merupakan suatu error yang terukur, presisi tapi tidak akurat, sehingga kalau misalnya melencengnya segitu terus, kita kan tinggal berarti akuratnya kita geser sekian. Nah, kaitannya apa sih? Kaitannya pada biaya. Meningkatnya prasyarat akurasi, biaya meningkat secara eksponensial, sehingga akan jauh lebih mahal. Jika toleransi suatu komponen akan diukur, maka prasyarat akurasi biasanya 10% dari nilai toleransi. Untuk apa? Biar tidak terlalu mahal. Menuntut akurasi tinggi, kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak dapat dilakukan, karena akan meningkatkan biaya peralatan, pengukuran, dan biaya inspeksi. Tentu, jika tidak masuk, pasti akan banyak produk yang dibuang. Selain itu, hal ini membuat peralatan pengukur tidak dapat diandalkan. Akurasi yang lebih tinggi meningkatkan kemampuan sensitivitas. Bagaimana kita meyakini suatu ukuran itu akurat? Tentu kita membutuhkan alat ukur yang sangat sensitif, bisa mendeteksi ukuran-ukuran tersebut. Jelas, alat ukurnya itu sulit dan mahal.
Oleh karena itu, dalam praktiknya ketika merancang suatu peralatan pengukuran, akurasi yang diinginkan diperlukan untuk pertimbangan tergantung pada kualitas dan keandalan komponen produk dan biaya inspeksi. Sehingga kalau ini untuk alat-alat yang sangat presisi, krusial atau medis, itu kita membuat suatu alat ukur untuk memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Tapi jika alatnya itu biasa aja, ngapain kita membuang uang dan terlalu mahal untuk menuntut akurasi yang tinggi. Nah, kita tahu bahwa tujuan utama pengukuran dalam pemeriksaan industri untuk menentukan kualitas komponen. Nah, di sini ada 3 hal elemen, yaitu pengukur, measurement, kuantitas fisik seperti panjang, berat, dan sudut yang akan diukur, yang mau diukur, lalu pembanding, komparator, untuk membandingkan hasil pengukuran, kuantitas fisik dengan standar yang diketahui, evaluasi. Terakhir ada reference, kuantitas fisik atau properti yang akan dibuat perbandingan kuantitas yang diterima secara internasional. Ketiga elemen ini akan dipertimbangkan untuk melakukan pengukuran langsung dengan menggunakan referensi tetap yang dikalibrasi. Untuk mengukur panjang, kemudian pengukuran dilakukan membandingkan dengan timbangan baja, standar yang dikenal. Nah, alat ukur kita tentu juga punya pembandingnya, yaitu misalnya 1 meter itu sekian, standar internasional yang diakui. Berarti kalau alat ukur kita bisa mengikuti standar yang ada, alat ukur itu bisa kita gunakan untuk mengukur dan kita percaya validasinya bahwa angka yang muncul dalam alat ukur itu ya nilainya bisa kita percaya. Nah, selain itu ada juga kesalahan sistematis atau dapat dikendalikan. Salah satu contohnya di sini yaitu ada workpiece, stylus, deformation of workpiece, deformation of stylus. Saat itu menyentuh, tentu pastinya bisa terjadi yang namanya melengkung maupun perubahan bentuk karena ketekan. Setiap benda elastis jika kena beban kan pasti akan sedikit tertekan, kan pasti melengkung ya, mengalami deformasi seperti kita menekan suatu karet maupun bantalan-bantalan yang empuk. Tekanan stylus yang diterapkan selama pengukuran mempengaruhi akurasi pengukuran. Karena tekanan stylus yang pasti, deformasi elastis benda kerja dan defleksi bentuk benda kerja dapat terjadi. Besarnya deformasi tergantung pada beban yang diterapkan, area kontak, sifat mekanik material benda kerja yang diberikan. Oleh karena itu, selama pengukuran komparatif, kita harus memastikan bahwa beban pengukuran yang diterapkan sama. Contoh sederhananya gini lah, kalau kita mengukur ketebalan suatu plastik, misalnya plastik itu ukurannya 100 mikron. Kita menggunakan suatu mikrometer yang digunakan untuk mengukur ketebalan plastik, tentu plastik itu akan mengalami penekanan dari stylus yang ada di mikrometernya itu. Nah, penekanan itu tentu pada setiap area plastiknya itu ada yang ketekan, ada yang enggak, sehingga nanti angkanya bisa berubah-ubah. Tidak pas di 100 mikron terus. Nah, tetapi kan itu kita paham bahwa tingkat penekanannya itu berapa dan kita punya toleransi berapa persen perubahan ukurannya itu. Nah, saya rasa itu pentingnya metodologi sehingga kita memahami bahwa untuk menghasilkan produk yang berkualitas kita membutuhkan tingkat akurasi dan tingkat presisian yang bagus. Nah, untuk kita bisa mendapatkan tingkat akurasi dan presisi itu kita membutuhkan alat ukur yang bagus pula. Sehingga kita memahami ilmu-ilmu tentang pengukuran ini, tujuannya adalah kita bisa memproduksi suatu benda yang berkualitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.